anak-anak Ibu, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Lince, mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 5. Anak-anak Ibu, hari ini kita memasuki pelajaran 7 tentang informasi. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi dan sumber-sumber informasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menemukan informasi-informasi penting dari teks atau dari buku. Mohon disimak ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu kita akan belajar tema 2 tentang informasi bagian B. Anak-anak Ibu harap sudah mendownload bahan ajar yang sudah ada di WA ataupun melihat bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui Edmodo. Nah, dari bahan ajar tersebut, mohon perhatikan petunjuk pembelajaran. Anak-anak Ibu nanti akan mencatat catatan bagian B nomor 1 sampai nomor 2 di buku catatan bahasa Indonesia. Setelah itu anak-anak Ibu akan mengerjakan latihan. Latihan itu Ibu ambil dari buku bacaan kita, halaman 18 nomor 1 sampai nomor 5, kerjakan di buku latihan. Kemudian cara mengerjakannya, tulis terlebih dahulu petunjuk latihannya, kemudian buat tabelnya, tulis informasinya dengan rapi dan benar, kemudian jawab dengan cara mencentang. Nah, kemudian kalau latihannya sudah selesai, mohon difoto dan dikirimkan ke Ibu melalui WA. Dan jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara menemukan informasi dari teks. Yang pertama, anak-anak Ibu perhatikan dulu judulnya. Biasanya dari judul ini kita bisa memprediksi informasi apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita membaca teks secara cermat. Bacalah teks secara berulang supaya informasinya lebih paham. Kemudian yang ketiga, kita menggolongkan informasi tersebut sesuai dengan kata tanya yang sudah akan kita pelajari nanti. Nah, apa saja kata tanya tersebut? Kata tanya tersebut ada 6. Yang pertama, kata tanya apa? Aspek apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian, di mana? Di mana ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Menunjukkan penjelasan atau penyebutan tentang waktu. Siapa? Yaitu menunjukkan nama orang, jabatan, pekerjaan. Mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini menunjukkan keterangan cara atau proses dan penjelasan ciri-ciri ataupun karakter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ibu bacakan ya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan melalui flu, biasanya hingga penyakit yang serius. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, atau kita sebut segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Nah, dari teks tersebut kita bisa menandai kata-kata, misalnya coronavirus itu kan suatu hal. Nah, sudah langsung dapat kita gambarkan bahwa kalimat pertama ini nanti akan kita golongkan kemana. Kemudian ada juga di Wuhan. Wuhan, Cina itu kan nama tempat. Ayo, kata tanya yang merujuk nama tempat itu apa? Kemudian ada Desember 2019. Itu adalah keterangan waktu. Kemudian pada paragraf kedua ada kata melalui, kemudian, lalu, dan maka. Itu adalah suatu proses. Nah, sekarang kita kelompokkan informasi-informasi tersebut ke dalam kata tanya. Misalnya yang pertama, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ibu buat
bertuliskan merah itu adalah coronavirus. Ini adalah suatu hal, berarti kita golongkan ini ke dalam aspek apa. Kemudian nomor 2, COVID-19 dapat menyebar melalui. Nah, ibu garis merahi atau ibu buat bercetak merah dari melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Ini kan cara atau proses, berarti ini masuk ke dalam golongan bagaimana. Oke, nomor 3, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, ini ibu buat tanda merah di Wuhan, Cina. Wuhan itu adalah nama tempat atau nama daerah, maka kita golongkan informasi tersebut ke aspek di mana. Dan yang terakhir, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, ibu buat cetak merahnya adalah Desember 2019. Itu adalah keterangan tempat. Berarti informasi ini kita golongkan ke dalam aspek iya, benar, kapan. Nah, anak-anak ibu, nanti di rumah kerjakan latihan yang dari buku halaman 18. Buat seperti yang ibu contohkan tadi ya. Kemudian kalau sudah selesai, kirimkan ke ibu. Oke, anak-anak ibu, sekian penjelasan ibu tentang cara menemukan informasi penting dari 6 aspek kata tanya. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Nah, anak-anak ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan sampai jumpa.